sudah sampai Izmir. Kita mau nunggu sampai jam 9 baru ke Manisa supaya nggak kedinginan kalau sampai sana sekarang. Karena sekarang jam berapa? Jam 3 ya. Alhamdulillah masih pagi di Izmir Airport. Tadi kita tidur di mana tidur di musola. Alhamdulillah, tapi Umi Alila masih pusing katanya, matanya merah tuh. Tapi katanya mudah-mudahan sembuh karena ngopi. Karena kita sudah nggak bawa obat-obatan lagi dan sekarang kita masih harus pergi ke Manisa. Mudah-mudahan nanti di Manisa bisa istirahat. Tapi ya inilah namanya perjalanan. Perjalanan tuh ya harus dinikmati. Kayak kehidupan, kadang ada yang enak, kadang ada yang enak banget gitu ya. Tapi insya Allah kalau semua disyukuri, semua diambil hikmahnya karena Allah, mudah-mudahan jadi sesuatu kebaikan. Enggak. Lagi di mana? Manisa. Kita sekarang sudah sampai Manisa, tempat gedenya Muhammad Al-Fatih. Lihat belakang kita ada apa tuh? Keren banget kan ya? Itu gunung. Salju semua tuh, masya Allah. Bir tane. Satu aja. Bir tane abi. Bir tanesi 5. 5 lira. Paket mi yiyecek misin? Paket abi, bir tane. Pagi-pagi udah kelaparan nih bocah. Siang. Hah? Oh ini udah jam 11. Lihat nih di atas kita nih ada apa tuh, lihat tuh, masya Allah. Gimana Dingin. Dingin dan tersesat itu, soalnya ada yang naruh es batu di atas ya, masya Allah. Ini tangganya kayak apa nih? Ini tangganya nih, Umi. Tangga kemana Umi? Ulu Jami. Ulu Jami, Manisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di belakang saya ini Masjid Ulu Jami Manisa. Hanya ditutup buat restorasi karena mungkin tempatnya sudah tidak representatif lagi. Tapi ya kita bisa melihat inilah bangunan yang dulu pernah menjadi saksi tempat besarnya Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih umur 6 tahun pindah ke sini sampai jadi sultan yang pertama kali. Nah, setelah jadi sultan pertama kali kemudian turun lagi, maka Muhammad Al-Fatih balik lagi ke sini untuk mempersiapkan diri sampai umurnya 19 tahun. Saya kesini cuma untuk ngumpulin satu data. Istana tempat Muhammad Al-Fatih dulu ketika masih ada dan ketika belajar. Nanti Apa? teman sekalian, ini adalah Sultan Jami, Masjid Sultan yang ada di Manisa. Kita keliling-keliling untuk mengetahui peninggalan Muhammad Al-Fatih dan setelahnya di kota Manisa, yang mudah-mudahan membantu kita untuk lebih memahami sejarah Muhammad Al-Fatih. Kalau di Indonesia ada rumah sakit ya Umi ya. Kalau di sini bukan rumah sakit namanya, tapi rumah sehat, Darus Sifa. Karena itulah mental orang Indonesia ketika pergi ke rumah sakit itu udah nggak enak. Waduh, gue sakit nih. Tapi kalau di sini, gue mau rumah sehat, gue mau sehat nih. Nah, kita lihat
bagaimana rumah sehat versi Turki Utsmani. Kita sekarang lagi berada di Museum TIP, Museum Kesehatan di Manisa, dan ini adalah sedikit penjelasan tentang sejarah perkembangan daripada dunia kesehatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana orang-orang sangat serius dalam mengembangkan museumnya, sedangkan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Ini adalah barang-barang yang digunakan untuk bedah dan seluruh tindakan-tindakan kesehatan yang pernah ditemukan dan ditulis oleh Al-Zahrawi dalam bukunya Al-Qanun fi Tibb. Jadi dasar-dasar ilmu pengobatan. Abu Qasim Al-Zahrawi adalah orang muslim yang pertama kali melakukan sebuah proses pembedahan. Salah satu metode pengobatan kayaknya dengan ditusuk dengan besi panas ya, untuk mengobati penyakit apa itu saya nggak tahu. Yang dokter silahkan komen kalau ada yang tahu penyakit apa ini. Kusta. Kusta. Ya mungkin gitu ya. Lagi operasi mata ini ceritanya. Ini menceritakan bagaimana kaum muslimin zaman dulu menggunakan musik untuk pengobatan. Jadi Al-Farabi, ini orangnya Al-Farabi, dia menulis satu kitab judulnya Ihsanul Ulum Musikil Kabir. Ihsanul Ulum fi Musikil Kabir karya. Ini adalah kemudian kitab yang membahas tentang bagaimana penelitian dia tentang instrumen dan kemudian dijadikan sebuah hukum, lalu kemudian diaplikasikan dalam kesehatan. Keren ya. Di Turki kita akan melihat banyak sekali bangunan-bangunan seperti ini, bentuknya kotak. Kemudian ada banyak sekali kamar-kamar semuanya, dan di tengahnya digunakan sebagai tempat berkumpul atau tempat santai atau sekedar tempat sirkulasi udara dan cahaya. Nah, apa tempat ini? Namanya madrasah. Di medrese dalam bahasa Turki adalah tempat belajar, tempat menghafal Quran, tempat untuk mengetahui ilmu-ilmu, perpustakaan sekalian, tempat sholat, dan semuanya ada di struktur ini, dan struktur ini pasti lengkap dengan masjid. Tuh lihat tuh, ada masjidnya. Nah, artinya inilah kemudian fungsi QLEC, fungsi sebuah kompleks di dalam Islam, yaitu menjadi sebuah tempat berkumpulnya seluruh manusia dan tentunya tempat untuk mendidik seseorang dengan Islam. Mudah-mudahan kita bisa bikin begini di Indonesia. Nah, tempat ini dulu dijadikan oleh Muhammad Al-Fatih, diminta dibangun untuk dijadikan tempat komersial dan menjadi inti menjadi inti itu apa sih, Dek? Pusat daripada kegiatan komersialnya. Ini namanya Bedesten Nikah Salonu, ruang nikah. Yang jomblo-jomblo, nah ini tempat nikah ya. Tempat nikah, bayar duitnya untuk membiayai masjid. Masjidnya di seluruh Manisa untuk dibiayai. Teman-teman, ini beku nih, beku. Lihat ya. Coba ya. Kita pecahin es batunya. Ini dia, dapet. Coba sini, Apa itu, Ini air yang membeku dan jadi es batu, jadi kaca. Masih ba'da subuh jam 8 pagi sama Ummu Alila mau berangkat ke airport Manisa, airport Izmir. Lihat nih. Izmir. Lihat nih. Sekarang ngerokok.